Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang Bu Mila jelaskan di sini bisa dipahami dengan baik. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap jaga imun, di rumah dengan baik, belajar dengan baik. Oke. Alhamdulillah sekarang kalian sudah naik di kelas 9 ya anak-anak, dan pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang matematika kelas 9 tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kamila Nisa. Saya mengajar kelas 93 sampai dengan kelas 96. Oke, untuk pembelajaran matematika, meskipun kalian belajar dari rumah, mohon kalian sediakan 2 buku tulis, yaitu buku untuk catatan dan yang kedua untuk buku tugas, ya. Karena nanti tetap harapannya meskipun belajar dari rumah, kalian punya rekaman yang setidaknya bisa kalian buka, kalian pelajari apabila digunakan nanti kelak, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Materi semester 1, jadi ini tolong nanti ditulis ya anak-anak. Yang pertama adalah bilangan pangkat dan akar, yang kedua adalah persamaan kuadrat, yang ketiga adalah fungsi kuadrat, dan yang keempat adalah transformasi. Oke, langsung kita masuk ke bab 1. Bab 1 di sini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk, silakan dibuka buku paket halaman 3 yang sudah kalian pinjam dari perpus. Oke. Bab 1 di sini perpangkatan dan bentuk akar. Nah, perpangkatan yang di sini adalah salah satu pelopornya adalah Julius Wilhelm Richard Dedekind. Nah, ini adalah seorang ilmuwan dari Jerman yang mengemukakan konsep bilangan. Nanti di buku lain ada tokoh lain. Nah, ini Bu Mila tulis adalah salah satu. Paham ya anak-anak? Tolong nanti ditulis ini. Kemudian yang keempat, kita masuk ke bentuk umum dan sifat-sifatnya. Mungkin kalian sudah pernah melihat bentuk umum waktu di kelas bentuk pangkat waktu di kelas 7 ya anak-anak. Kita lihat di sini bentuk umumnya. Untuk sebarang bilangan A pangkat N ya, ini mengucapkannya, dengan N adalah bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A, di mana N adalah sebanyak N faktor. A di sini adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Membacanya apa tadi? A pangkat N. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal 3 pangkat 4, artinya apa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Ya, 4 kalinya tadi. Pangkatnya tadi. Oke, paham ya? Kita masuk ke sifat perpangkatan. Sifatnya ada 7. Ini penting, nanti mohon di catatan kalian diberi tanda dikotai, di stabilo, atau diapakan sehingga kalian paham dan selalu mengingatnya. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, jadi dikali ya, dan sama-sama ininya A, atau nanti kalau suatu bilangan, berarti bilangan pokok adalah sama, maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sifat yang ketiga itu. Kemudian sifat yang keempat, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh 0. Misalnya kita punya 1 miliar pangkat 0, itu sama dengan 1. 1 juta pangkat 0, itu juga 1. Kalau nggak percaya, silahkan dicek di kalkulator. Sifat yang kelima, A pangkat negatif. Nah, pangkat negatif N, kalau ada pangkat negatif harus kita positifkan menjadi 1 per A pangkat N. Sifat yang ke E itu serupa dengan sifat yang ke G.
Ada pangkat negatif. Kalau pangkat negatif jadi sepernya kan. Karena ini bilangan pokoknya pecahan, maka pecahannya kita balik dan berubah pangkatnya menjadi positif. Dan yang ke F, ini ada pangkat pecahan, ini pangkat pecahan, itu akan berubah menjadi bentuk akar. Yang atas di dalam akar, yang penyebut menjadi akar pangkatnya. Semoga paham, kalian tulis yang baik, yang rapi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikomentari, kemudian bisa tanya lewat WA atau mungkin pesan pribadi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, ya. Hasil perkalian dari 4 pangkat negatif 5 dikali 4 pangkat 3 adalah, kalian tahu anak-anak, ini kan bilangan pokok sama-sama 4. Kemudian operasinya dikali. Ingat tadi sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama. Oke, ini saya lihatkan dulu. Ini ya sifat yang pertama tadi. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Oke, maka ini pangkatnya kita tambah. Min 5 ditambah 3 menjadi 4 pangkat min 2 pangkat negatif. Ingat tadi kita kembali ke sifat. Pangkat negatif menjadi sepernya. Nah, ini menjadi apa berarti? 1 per pangkat 2 pangkat 2. Artinya 4 pangkat 2 apa? 4 kali 4 sama dengan 1/16. Paham? Kalian tulis ya anak-anak ya. Oke, kemudian contoh yang kedua. Ini agak rumit ini, tapi hanya tulisannya aja yang rumit. Tapi kalau kalian pahami, kalian dengar dengan baik, insya Allah mudah. Nah, ini ada pecahan, ada kurung. Ingat, waktu di SD ataupun waktu di kelas 7, 8, ada operasi bilangan bulat. Kalau ada kurung kan kita kerjakan dulu, kita urai dulu. Nah, ini ada kurung, kita buka dulu kurungnya. Ada pangkat dipangkatkan tadi apa sifatnya? Nah, ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Nah, dikali. Oke. Berarti yang bawah menjadi 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena ini kan 2 artinya 2 pangkat 1. Berarti 1 kali 3. Ini pun juga sama. Nah, yang ini beda karena ini pangkatnya negatif 2. Berarti negatif 2 kali 3. Oke, ini menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kalian sederhanakan. M pangkat 5 dibagi M pangkat 3. Kalau dibagi tadi pangkatnya dikurangi. Nah, ini dikurangi. M dengan M, N ya dengan N. Jangan M sama M nggak boleh. Ya, M dan M, N dengan N. Maka akan ketemu seperti ini. Ya, ini contoh bentuk aljabar yang berupa perpangkatan. Ya, paham ya? Ditulis loh ya. Ingat ditulis. Kemudian contoh ketiga, nah ada pangkat pecahan. Kita buka dulu tadi sifatnya. Pangkat pecahan sifat yang ke F. Pangkat pecahan artinya akan membentuk sebuah akar. Nah, yang atas di dalam akar, yang bawah menjadi bentuk akarnya. Oke. Ini kan berarti 5. Akar pangkat yang atas 3 di dalam akar, yang bawah menjadi bentuk akarnya. Oke, gampang ya. Oke, soal nomor 4 ya. Kalau lihat dari lihat dari soalnya mungkin rumit. Tidak apa-apa, kita pelajari dulu. Nah, ini ada pangkat pecahan dipangkatkan lagi. Ada kurung, maka kalau kurung tadi diapakan dulu, kita urai dulu. Ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini pun juga sama. Nah, sekarang kita amati, hasil dari ini ternyata ada yang pangkat negatif. Harus kita positifkan, yang negatif kita lihat tadi. Oke, pangkat negatif menjadi sepernya kan? Nah, ini menjadi sepernya. Makanya posisinya di bawah, di penyebut. Nah, sekarang kita lihat, B pangkat 3/2 itu sama dengan 1,5 kan, Nak? Nah, jadinya kan ini kan? Ada pangkat pecahan. Ini kalau dalam esai seperti ini boleh. Tetapi biasanya kalau dalam pilihan ganda kita kan menyesuaikan pilihannya. Biasanya sampai sini belum ada jawabannya. Nah, kita rubah ke bentuk yang lain dulu. Nah, tadi ada pangkat pecahan akan merubah menjadi bentuk akar. Oke, C pangkat 3/4 akan menjadi
akar pangkat C pangkat 3 akar pangkat 4. Nah, yang ini yang kalian amati yang penyebut B pangkat 1/2. Berarti B ini yang pangkat 1, ini yang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 atau pangkat setengah, 2-nya nggak usah ditulis. Selain 2 ditulis. Lebih dari 2 ditulis. Tapi kalau 2 tidak usah ditulis karena itu sudah menjadi bentuk umumnya. Yang terakhir, terima kasih anak-anak sudah melihat materi dari Bumila. Tetap di rumah, belajar dari rumah, jaga imun dan jaga kesehatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.